Mengapa orang memilih masuk ke dalam gereja Katolik? Pace bene, masih di mea culpa. Saya mencoba bertanya kepada mesin artificial intelligence. Pertanyaan yang sama, mengapa orang mau masuk ke gereja Katolik? Saya minta tolong buat 10 daftar alasan mengapa orang mau. Sebelum sampai ke 10 poin ini, saya mau katakan orang Kristen yang pertama itu adalah mereka yang convert. Sebelumnya memeluk agama lain, menjadi Kristen. Gitu ya. Bukan berasal dari baptisan bayi. Kita tahu itu. Karena Yesus dengan inspirasi yang dia bawa, yang dia tampilkan kepada orang-orang, terpanggil. Orang-orang terpanggil untuk mengikuti dia. Dan orang-orang ini sebelumnya menghidupi agamanya yang dengan nyaman dia hidupi. Begitu ya. Tetapi karena melihat sesuatu yang istimewa, mereka mau berani mengubah keyakinannya menjadi Kristen. Nah, saya berbicara sebagai bagian dari gereja Katolik. Nah, ini 10 alasan yang dia beri. Alasan yang ke-10 yang saya lebih suka. Bukan untuk menarik perhatianmu supaya menonton semua daftar ini. Tetapi karena entah mengapa dia memberi jawaban yang lebih filosofis di belakang. Filosofis. Oke, yang pertama, apa alasannya? Karena ajaran Yesus Kristus. Oke. Gereja Katolik meyakini Yesus sebagai juru selamat dan mengikuti ajarannya yang penuh kasih dan pengampunan. Menarik bahwa mesin pencari ini menggarisbawahi pernyataan penuh kasih dan pengampunan. Karena memang wajah Yesus Kristus sekarang ini sudah disolek sedemikian rupa oleh denominasi-denominasi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yesus sebagai penyembuh rasa sedih, Yesus sebagai orang penolong yang sedang mencari rezeki, Yesus sedang sebagai orang yang membukakan lapangan pekerjaan dan seterusnya. Di sini digarisbawahi bahwa Yesus itulah pusatnya yang adalah penuh kasih dan pengampunan. Itu alasan pertama. Yang kedua, tradisi dan sejarah panjang. Gereja Katolik memiliki sejarah 2000 tahun yang kaya dan tradisi yang terpelihara dengan baik. Dan ini memberikan rasa stabilitas dan koneksi dengan umat Katolik di seluruh dunia. Yang ketiga, ada rasa memiliki atas komunitas. Gereja Katolik menawarkan rasa memiliki komunitas yang kuat melalui paroki, kelompok doa, kegiatan bersama, ada komunitas para janda, ada komunitas anak-anak, ada komunitas para dokter, ada komunitas bapak-bapak, ada komunitas menurut spiritualitas santo tertentu, Fransiskus, Dominikus, Carlo Acutis, komunitas. Selalu ada alasan untuk mencari kesempatan bertemu. Dan bertemu dengan orang lain adalah kebutuhan kita. Umat Katolik saling menguatkan dan mendukung satu sama lain dalam iman dan kehidupan sehari-hari. Oke. Yang keempat, sakramen dan ibadah. Sakramen-sakramen dalam gereja Katolik seperti baptis, ekaristi, krisma, itu sebagai sakramen inisiasi. Cara menerima rahmat Allah dan bertumbuh dalam iman. Ada juga sakramen pendamaian, pengakuan dosa, yaitu pengakuan dosa dan pengurapan orang sakit. Sakramen pelayanan, yaitu perkawinan dan imamat. Sedemikian rapi diatur, yang kiranya bisa memfasilitasi orang untuk lebih merasakan lebih lagi rahmat itu. Ada Bunda Maria. Ini juga dimasukkan dalam daftar. Yang memberi ruang istimewa kepada manusia, memberi harga yang lebih lagi kepada manusia sebagai ciptaan yang secitra dengan Allah. Dan peran manusia itu direpresentasikan dengan kehadiran Bunda Maria, manusia biasa, tetapi diikut sertakan dalam keselamatan. Kemudian yang keenam ada Santo Santa yang menginspirasi.
kita mengingat orang-orang yang bahkan setelah meninggal dunia memberikan inspirasi kepada kita. Bagaimana untuk hidup taat, bagaimana sebagai orang muda mengenal teknologi, tetapi bisa berpegang teguh pada iman. Bagaimana untuk bergaul dengan orang lain, bagaimana untuk memelihara lingkungan, macam-macam. Santo-santa yang memberi inspirasi sesuai dengan keutamaan yang dulu mereka miliki semasa hidupnya. Ada pelayanan sosialnya dengan sekolah, dengan rumah sakit. Itu menjadi salah satu alasan katanya untuk memilih gereja Katolik. Ada pendidikan yang dia bagikan. Yang kesembilan, keindahan seni dan musik. Tentu gereja menghargai seni, musik, patung, lukisan, dan itu tampak dari arsitektur bangunan-bangunan. Tidak menghancurkan itu, dan tidak harus membuatnya seragam. Karena keindahan itu dianggap mampu membagikan pengalaman spiritual, memberikan pengalaman spiritual yang mendalam dan menyentuh hati bagi siapa saja yang menikmatinya. Dan ini yang saya katakan yang terakhir. Gereja Katolik menawarkan jawaban atas pertanyaan eksistensial. Gereja Katolik menawarkan jawaban atas pertanyaan semacam, apa makna hidup? Di mana Allah? Apa yang terjadi setelah kematian? Apa itu kesedihan? Apa itu karya keselamatan Allah? Bagi banyak orang ini memberikan ketenangan pikiran dan kedamaian hati. Saya pikir ini adalah daftar yang bukan hanya berguna bagi orang yang mau masuk ke dalam gereja Katolik, tetapi bagi orang Katolik sendiri untuk menemukan kembali harta karun yang sebenarnya ada di dalam gereja, tetapi selama ini diabaikan karena sedemikian biasa berada di dalam gereja, sehingga kehilangan gairah, semangat untuk mencari nilai-nilai yang ternyata sudah ada dan berguna sebenarnya bagi kehidupan sehari-hari. Saya coba rekap. Yang pertama, ajaran Yesus Kristus diagungkan. Kedua, tradisi dan sejarahnya panjang. Ketiga, ada rasa memiliki di komunitas. Yang keempat, ada sakramen dan ibadah. Yang kelima, ada peran istimewa dari Bunda Maria. Yang keenam, ada santo-santa yang menginspirasi. Yang ketujuh, ada pelayanan sosialnya. Yang kedelapan, ada pendidikan yang berkualitas. Yang keempat, ada keindahan seni dan musik yang dihargai, yang merupakan jalan untuk juga membantu seseorang mengalami pengalaman spiritual mendalam. Yang terakhir ke-10, gereja memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial tentang hidup, tentang nilai-nilai kehidupan, apa yang kita takutkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cemaskan dan harapkan. Ciao.